Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Guys, aku tuh selalu pilihin kalian film-film yang seru kan. Nah, kali ini aku nemu film horor Jepang yang menarik banget. Ceritanya tentang sosok Hachi Sakusama. Kalian tahu gak? Hantu wanita Jepang yang tingginya 2,4 meter yang suka nyulik anak-anak. Hantu Jepang tuh macem-macem banget dah. Dan aku lihat juga jarang yang bahas film ini, jadi aku bakal ceritain ke kalian. By the way, aku juga baru upload film tentang hantu-hantu Jepang lainnya, yang itu juga seru guys. Aku bakal taruh linknya di pin komen. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Oke deh, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya nih ya, ada 3 mahasiswa. Cewek rambut pendek ini namanya Sakura, cewek rambut panjang namanya Nozomi, dan yang cowok nih namanya Satoshi. Mereka naik kapal menuju ke sebuah pulau. Jadi karena lagi libur sekolah, mereka mau ngisi waktu dengan kerja part-time guys di sebuah penginapan di pulau itu. Nah, begitu sampai di pelabuhan, mereka dijemput sama seorang pria namanya Kotaro. Kotaro ini pegawai di penginapan tempat mereka kerja nanti. Di jalan, Kotaro cerita kalau di pulau itu ada banyak legenda mistis. Makanya suka ada orang-orang yang berdoa buat kesembuhan penyakit, buat nemuin orang yang hilang, bahkan buat manggil arwah orang yang udah meninggal. Dan kelihatan juga ada seorang biksu yang lagi ngelakuin ritual nih di deket pantai. Gak lama mereka akhirnya sampai juga di penginapannya. Dan mereka langsung kenalan sama pemilik penginapan yang namanya Nyonya Makiko. Diajak keliling. Nyonya Makiko juga ngenalin mereka ke suaminya yang lagi masak nih, namanya Kensuke, tapi kayak jutek gitu. Nih juga kalian perhatiin ya, kaki suaminya pincang. Lanjut, malam harinya Kotaro ngajak mereka makan bersama. Mereka makan sashimi guys, ikan mentah. Tapi si Satoshi gak mau makan, dia gak suka. Sementara kita bisa lihat Nyonya Makiko lagi mandangin bulan dan suaminya masih sibuk masak. Di malam itu karena di tempat baru, Sakura gak bisa tidur. Dan di jam 2 pagi dia dengar ada langkah kaki. Itu ternyata Nyonya Makiko yang bawa persembahan makanan ke lantai atas yang misterius. Ini udah jam 2 pagi, siapa coba yang makan? Besoknya tapi mereka mulai kerja, ngebersihin penginapan itu. Pokoknya ngurusin tamu-tamu penginapan. Nah, tapi di malam harinya, lagi-lagi Sakura ngedenger suara langkah kaki di jam 2 pagi. Dan karena penasaran, Sakura ngeberaniin diri buat ngikutin, tapi Nyonya Makiko-nya menghilang. Paginya Kotaro cerita, penginapan ini punya ruang rahasia di lantai atas. Kotaro juga sama, pernah ngeliat Nyonya Makiko ngebawa makanan ke lantai atas di jam 2 pagi. Dan 5 menit setelahnya Nyonya Makiko keluar ngebawa piring yang udah kosong. Kotaro sebenarnya penasaran juga, tapi ya itu kan urusan majikan, sebaiknya gak usah ikut-ikutan. Nozomi tapi malah nyuruh Sakura dan Satoshi nyoba nyari tahu. Penasaran soalnya. Dan di malam hari nih, pas Nozomi ngobrol sama Kotaro, dia bilang dia tuh sengaja nyuruh Satoshi dan Sakura berduaan, soalnya saling suka. Jadi ya udah tuh, Satoshi dan Sakura akhirnya nekat ngecek ruangan misterius. Dan di situ ternyata ada tangga. Karena suka sama Sakura, Satoshi mau sok berani nih. Katanya biar dia aja yang ngecek naik tangga. Satoshi naik dan ngebuka pintu atas kan. Tiba-tiba dia jadi kayak aneh. Bahkan dia kayak makan sesuatu. Sakura manggil-manggil tapi Satoshi gak ngejawab. Pas disenterin, Satoshi nengok, matanya nyala guys. Sakura kaget tapi Satoshi tiba-tiba langsung balik normal. Satoshi bingung ngelihat Sakura yang ketakutan. Sakura ya kaget lah, tadi Satoshi makan apaan? Satoshi ternyata kayak kerasukan guys.
Dia tadi makan persembahan, yang dimakan aja ikan mentah yang dia nggak suka. Jadi udah fix kerasukan. Bahkan kaki Satoshi juga penuh potongan kuku. Pas banget mereka ketahuan sama Nyonya Makiko. Tapi anehnya Nyonya Makiko nggak marah. Karena kejadian aneh semalam, Satoshi tuh sebenarnya pengen berhenti kerja aja. Kotaro tapi bilang jangan dong, soalnya penginapan ini bener-bener butuh pegawai. Jadi ya udah, dia lanjut kerja lagi. Dan kebetulan ada pasangan yang mau nginep kan. Satoshi tapi ngeliatnya pasangan itu diikutin anak-anak kecil. Padahal kan enggak. Pas lagi jemur baju juga Satoshi katanya ngeliat ada anak cewek yang ngeliatin. Padahal Sakura ngeliatnya cuma ada satu bocil cowok yang sibuk main handphone tuh. Bahkan Satoshi ngeliat anak cewek itu lari katanya. Dia kejar. Sakura bingung karena dari tadi Satoshi terus-terusan bilang ngeliat anak-anak yang padahal nggak ada. Karena kondisinya aneh, Nozomi minta izin ke Nyonya Makiko supaya Satoshi dibolehin gak kerja dulu. Satoshi disuruh istirahat aja. Tapi emang Nyonya Makiko kayak ngerencanain sesuatu gitu guys sama suaminya. Masalahnya Satoshi gak bisa tenang guys. Dia terus-terusan bilang ngeliat ada bocil mandangin dia dari jendela. Bahkan katanya ada bocil serem yang masuk ke ruangan itu. Jadi kayaknya setelah kejadian kemarin, Satoshi sekarang bisa ngelihat hantu bocil-bocil. Awalnya nggak ada yang percaya, tapi Sakura ngelihat sendiri nih, ada bekas cengkraman di lengan Satoshi. Satoshi sampai bersumpah ada hantu bocil yang ngejar dia terus. Sakura jadi makin penasaran sama ruang misterius itu. Kali ini dia malah sendirian dong ngebuka pintunya dan masuk. Ada makanan persembahan yang sama kayak yang dimakan Satoshi semalam. Dan Sakura ngeliat di ujung ada ruangan yang disegel mantra. Dari dalam kedengeran suara-suara. Bukannya cepet kabur, biasa ya film horor, malah dibuka tuh pintunya. Itu kayak ruangan ritual guys, ada lampu-lampu yang menyala dan ada patung-patung serem. Di situ ada banyak potongan kuku di laci pertama, kayak yang waktu itu nusuk kaki Satoshi. Dan ngeri banget, di laci kedua ada gigi, gak tahu dah gigi siapa. Sakura penasaran sama laci ketiga kan, gak sempet buka. Karena di belakang malah muncul sosok hantu Hachisakusama. Emang berani sih ya film. Dia cek keluar, hantunya nggak ada. Nah, tapi pas keluar dari ruangan itu, kondisi Sakura sama kayak Satoshi kemarin. Jadi kerasukan dan makan makanan persembahan. Paginya Sakura nyeritain semuanya ke Nozomi dan Satoshi. Penglihatan Sakura dan Satoshi sekarang sama guys. Mereka jadi bisa ngeliat hantu bocil yang orang lain gak bisa lihat. Bahkan hantunya juga kayak sadar kalau Satoshi dan Sakura bisa ngeliat mereka. Dikejar dong. Satoshi dan Sakura ngumpet di minimarket. Hantunya ngikutin, bahkan ngeraih tangan mereka. Orang lain bingung karena nggak bisa ngelihat hantunya. Padahal beneran, untung mereka berhasil kabur dari hantu bocil tadi. Nah, tapi di luar ada anak pakai seragam yang lewat kan nih. Mereka sekarang jadi nggak bisa ngebedain itu orang beneran apa hantu. Yang ini orang sih, tapi nggak lama hantu beneran juga nyamperin. Dari film ini kita bisa tahu kalau siang-siang juga ada hantu guys. Lanjut, Sakura kehabisan tenaga. Jadi Satoshi beraniin diri nahan hantunya supaya Sakura bisa lari. Jirlah muncul hantu lain. Ada lagi. Pokoknya Satoshi jadi dikepung hantu. Gak bisa kemana-mana lagi. Dan di sini kita bisa tahu di pulau itu ada banyak banget hantu anak-anak guys. Setelahnya Sakura nemuin Satoshi udah dalam keadaan gak sadarkan diri. Matanya tapi terbuka. Kensuke nih, si bapak pemilik penginapan bilang Satoshi harus cepet-cepet dibawa ke biksu paling sakti di pulau itu. Di perjalanan Kensuke juga cerita, jadi di pulau itu memang banyak anak-anak yang diculik sama hantu Hachisakusama. Anaknya Kensuke dan Nyonya Makiko juga jadi korban guys. Makanya biasanya orang tua dari anak yang diculik Hachisakusama ngelakuin ritual dan nyiapin persembahan setiap malam.
Dipercaya anaknya bisa kembali. Nah, terungkap jadi itu yang setiap malam dilakuin sama Nyonya Makiko. Sepanjang jalan Sakura bisa ngeliat nih banyak hantu anak-anak. Ya, itu korban-korban yang diculik Hachisaku sama. Mereka akhirnya ketemu juga nih sama biksunya. Biksu ini langsung tahu kalau Satoshi dan Sakura udah masuk ke ruangan ritual itu. Dan akibatnya mereka juga bakal diincer guys sama Hachisaku sama. Hachisaku sama cuma ngincer anak-anak dan remaja yang usianya di bawah 20 tahun. Bahkan anaknya biksu juga jadi korban, jiwanya diambil Hachisaku sama. Supaya lepas dari terornya, biksu ini bakal ngelakuin ritual. Sakura harus diem di kuil semalaman, gak boleh bicara sama siapapun, gak boleh bukain pintu, gak boleh tidur. Dan biksu mulai nyiapin nih nempelin mantra. Hari makin gelap, Sakura ketakutan sendirian. Sementara yang lain cuma boleh ngejaga dari luar kan nih. Di tengah malam Sakura mulai diteror. Ada bayangan yang menakutkan. Nah, tapi gak lama ada suara Nozomi dan Satoshi yang nyuruh Sakura bukain pintu. Katanya ritualnya udah selesai. Emang pinter nih ya Sakura. Padahal kan udah dikasih tahu jangan bukain pintu. Sakura malah percaya dan buka aja tuh. Dan ya di depan pintu bukan Satoshi dan Nozomi, tapi ya Hachisaku sama. Hantu itu emang bisa niru suara orang lain buat nipu manusia. Dan karena Sakura usianya di bawah 20 tahun, Hachisaku sama ngincer jiwanya, diambil. Sakura ditemuin dalam keadaan udah gak sadar kayak Satoshi. Biksu ngejelasin jadi jiwa Satoshi dan Sakura sekarang diculik Hachisaku sama. Mereka harus kebebasin jiwanya sebelum besok pagi. Kalau enggak, jiwa mereka nggak bakal bisa balik ke tubuhnya dan bakal meninggal. Nah, tapi buat ngelawan Hachisaku sama, biksu bakal ngerasukin tubuh Satoshi dan dia juga mau mindahin sementara jiwa Nozomi ke tubuh Sakura. Karena katanya tubuh Satoshi dan Sakura nggak boleh dibiarin kosong tanpa jiwa guys. Bisa-bisa diambil sama jiwa lain yang tersesat dan butuh tubuh. Nah, tapi pas mereka ngejalanin ritual pemindahan jiwa, mereka ngalamin gangguan dan kertas mantranya terbang-terbang. Kotaru salah nempelin kertas mantra dan jadinya ketukar. Si biksu malah ngerasukin tubuh Sakura. Jiwa Nozomi pindah ke Kotaru dan jiwa Kotaru pindah ke Satoshi. Pusing dah. Terus mereka cek kan nih, tubuh Satoshi dan Sakura bisa ngelihat hantu Hachisaku sama, sementara tubuh Kotaru nggak bisa. Nah, jadi harus merem nih supaya nggak ngelihat Hachisaku sama. Jiwa Nozomi yang ada di tubuh Kotaru ngarahin jalannya. Mereka menuju ke penginapan, tapi Hachisaku sama ngikutin dong. Nih hantu serem banget dah, bisa ngejar mobil. Jiwa biksu yang ada di tubuh Sakura akhirnya berhasil nempelin jimat yang bikin wajah Hachisaku sama terbelah nih. Jadi makin serem. Untung biksu yang masuk ke tubuh Sakura ini memang jago. Dia ngucapin mantra dan Hachisaku sama akhirnya musnah. Mereka langsung cepet-cepet ke ruang rahasia penginapan nih. Hari udah hampir pagi dan biksu yang ada di tubuh Sakura ngelanjutin ritual. Dia mau masukin jiwa lagi ke tubuh Satoshi dan Sakura. Keesokan harinya bisa kita lihat kondisi Satoshi dan Sakura kelihatan udah baik-baik aja. Dan gak lama setelahnya Nozomi ngeliat Satoshi dan Sakura yang lagi makan di dapur. Aneh, Satoshi jadi suka banget makan ikan mentah. Padahal tadinya gak suka kan. Kita juga bisa lihat nih ya, biksu mandangin foto anak perempuannya yang sebelumnya juga jadi korban Hachisaku sama. Dan gak lama setelahnya Nyonya Makiko dan suaminya datang ngucapin terima kasih. Katanya biksu ini udah berhasil nyelamatin jiwa anak mereka. Biksu juga berterima kasih karena Nyonya Makiko setiap malam udah ngelakuin persembahan yang bikin jiwa anak-anak mereka tetap terjaga. Waduh, jadi ini plot twistnya guys. Jadi ternyata jiwa anaknya biksu pindah ke tubuh Sakura.
Dan jiwa anaknya Nyonya Makiko jadi ngisi tubuhnya Satoshi. Parah banget, semuanya ternyata memang sengaja. Soalnya jiwa anak-anak mereka, tubuh aslinya udah mati kan, karena terlambat diselamatin. Jadi ya jiwanya harus dipindahin ke tubuh yang baru. Bahkan suaminya Nyonya Makiko juga ternyata bisa jalan dengan baik guys. Selama ini acting doang, memang biar dapat pegawai muda buat diambil alih tubuhnya. Dan ya terungkap di laci ketiga yang waktu itu gak sempet dibuka, isinya tali pusar anak-anak itu yang bikin jiwa mereka tetap terjaga. Sementara sekarang jiwa asli Satoshi dan Sakura yang kehilangan tubuh mereka dan gak bisa kembali. Gak nyangka banget ya plot twistnya, parah banget. Hantu Hachisaku-sama memang jahat, tapi ternyata di sini manusianya lebih jahat dan egois. Gak peduli dan bisa manfaatin tubuh orang lain. Sedih. By the way, kalian umur berapa guys? Coba komen. Kalau di bawah 20 tahun hati-hati ya sama Hachisaku-sama. Dan kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!